adik-adik, berjumpa lagi dalam kebaktian online. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan, kita akan bersuka buat Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Engkau telah memelihara kami semalam dalam istirahat kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat lindungan-Mu. Kami menyerahkan kebaktian sekolah minggu dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita akan bersukacita, kita nyanyi buat Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan, dan hari ini hari yang spesial buat kita ya. Mari kita akan nyanyikan Sungai Sukacitamu. Semua bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya adik-adik. Dalamku, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, firman Tuhan ku dengar. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap adik-adik. Dan kami boleh Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama ya. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, Kak Kiki mau ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Tangan dilipat, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami supaya setiap benih firman-Mu tumbuh dan berbuah di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan
Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya di Kejadian 3, yaitu tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Masih ingat tidak ya? Ini kisahnya siapa? Iya, ini kisahnya tentang si Adam dan Hawa waktu di Taman Eden. Kira-kira apa ya yang terjadi di dalam sana? Ya, kita mau lihat film terlebih dahulu ya. Oke, selamat menyaksikan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden,
supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat tentang film Adam dan Hawa yang masuk ke dalam dosa. Tadi kita sudah lihat ya, apa yang terjadi di dalam Taman Eden. Si Adam dan si Hawa memakan buah terlarang. Nah, kira-kira mereka taat tidak ya? Tidak taat. Kenapa? Karena saat itu Allah berpesan di Kejadian 3 ayat yang ketiga, Allah berfirman ya, berkata bahwa jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Allah sudah berfirman, sudah berpesan dengan Adam dan Hawa, tetapi Adam dan Hawa taat tidak? Tidak taat. Mereka tetap memakan buah terlarang tersebut. Lalu setelah mereka makan buah tersebut, setelah ketahuan sama Allah, apa yang terjadi? Iya, mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ya, si Hawa menyalahkan si ular, si Adam menyalahkan si Hawa. Nah, sikap seperti itu baik tidak? Tidak baik, karena saling menyalahkan. Ya, sekarang di sini Kak Kiki punya gelas. Ya, gelas ini isinya cuma air biasa. Ya, tapi warnanya jernih ya. Ini kita ibaratkan sebagai hati manusia, hatinya adik-adik, hatinya Kak Kiki. Lalu gelas kedua warnanya merah. Kita umpamakan ini sebagai dosa, ya, dosa manusia. Dan yang ketiga ini adalah Tuhan Yesus. Nah, dari cerita Adam dan Hawa, tadi mereka taat tidak? Mereka tidak taat dengan Allah. Ya, sikap seperti itu baik tidak? Tidak baik. Nah, seperti itu perlu dicontoh? Tidak ya. Wah, warnanya berubah ya. Yang tadinya bening, jernih, berubah menjadi warnanya merah muda. Lalu, apalagi tadi yang terjadi? Mereka saling menyalahkan. Sikap seperti itu baik juga tidak? Tidak baik. Ada dosa lagi yang masuk ke hati. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari nih, sikap apa yang biasanya masih adik-adik sering lakukan, sikap yang tidak baik? Kita ambil contoh ya. Saat ini kan adik-adik masih sekolah online. Nah, biasanya setiap tugas yang diberikan oleh guru lewat handphone ya, lewat gadget semua ya. Kalau misalnya ada tugas atau PR, dikerjakan atau tidak? Kak berharap pasti dikerjakan. Tapi mungkin ada beberapa adik-adik yang masih malas. Sikap malas mengerjakan tugas ya, tidak bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Sikap seperti itu bagus tidak? Iya, tidak bagus. Ya. Ada yang masuk yang di hati yang tidak bagus lagi, yaitu sikap kemalasan. Lalu misalnya misal lihat teman punya mainan yang bagus, punya mainan baru misalnya, atau punya motor baru ya, wah minta sama papa mamahnya, "Pah, mah aku lihat temanku kemarin naik motor baru, aku pengen, aku minta dibeliin." Ya, padahal kondisi keuangan papa mama mungkin saat itu sedang kurang baik karena corona, jadi masih orderannya sepi atau pekerjaannya kurang rame ya. Tapi kita memaksa, aku pengen mainan baru, aku pengen motor baru atau sepeda baru. Nah, sikap egois seperti itu juga tidak baik. Lalu
Siapa di sini adik-adik yang masih sukanya marah sama papa mama, ya, misalnya tidak diturutin marah. Lalu misalnya marah sama kakaknya atau sama adiknya, ya, sering berantem sama adiknya, rebutan mainan. Sikap seperti itu juga tidak baik ya adik-adik. Tambah lagi nih, waduh, ya, tadi warnanya putih bersih seperti ini, sekarang warnanya sudah hampir sama ya dengan yang di tengah ini ya, tadi yang isinya banyak dosanya ini ya. Lalu apalagi ya yang biasanya adik-adik masih sering lakukan? Misalnya iri hati ya, tadi waktu lihat temennya punya mainan baru itu juga tidak baik, tidak mau berbagi, punya sesuatu yang lebih tidak berbagi ya. Lalu apalagi? Misalnya ada tugas harus dikerjakan, tapi saat papa mama tanya ada PR tidak yang dikerjakan, tapi bilangnya apa? Tidak ada PR ya. Nah, sudah berbohong. Berbohong itu baik tidak? Tidak baik ya. Tambah lagi dosanya. Waduh, banyak sekali ya. Wah, kira-kira Tuhan Yesus sedih tidak lihat yang awalnya hatinya anak-anak itu bersih ya, lalu tiba-tiba banyak dosa yang masuk ke hatinya, ke hati adik-adik. Kira-kira sedih tidak? Pasti Tuhan Yesus sedih melihat anak-anaknya ya jatuh ke dalam dosa, punya sikap hati yang salah. Pasti Tuhan Yesus sedih. Lalu gimana Kak caranya supaya hati kita ini yang sudah kotor ini, yang banyak dosa ini bisa bersih kembali? Ada satu caranya, yaitu datang ke Tuhan Yesus dan punya sikap hati T-A-A-T, taat. Sikap hati apa? T-A-A-T, taat ya. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak taat dengan firman Tuhan, dengan perintah Tuhan. Kalau tidak boleh makan buah terlarang, mereka tetap makan. Nah, mereka tidak taat ya. Jadi mereka masuk ke dalam dosa. Lalu mereka juga saling menyalahkan. Nah, itu juga tidak baik, itu juga termasuk dosa. Nah, kalau kita punya sikap hati yang taat kepada Tuhan, pasti kita akan berbuah yang baik juga. Nah, gimana Kak tadi caranya untuk membersihkan hati kita yang sudah kotor ini, yang sudah penuh dosa? Kita datang ke Tuhan Yesus, minta ampun. Caranya gimana? Kita bisa caranya dengan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, seperti lagunya tadi. Yesus, tadi apa? Ku panggil, Yesus ku undang. Masuk ke mana? Masuk dalam hatiku. Ya, untuk apa? Untuk memimpin dan menuntun setiap langkah kita. Nah, Tuhan Yesus tuh suka kalau lihat ada anak-anak yang punya sikap hatinya bertobat, lalu datang ke Tuhan, apalagi mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati, ke dalam hidup kita. Kira-kira Tuhan Yesusnya mau? Pasti mau, karena Tuhan Yesus suka lihat sikap hati anak yang berbalik kepada Sang Bapa. Ya, ini tadi masih ingat tidak? Ini hati manusia ya, yang tadinya bersih, sudah banyak dosa. Lalu ini adalah Tuhan Yesus. Nah, saat kita undang Tuhan Yesus masuk, kira-kira apa yang terjadi? Kita mau lihat sama-sama ya. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita. Wah, warnanya jadi berubah putih lagi, jadi bersih lagi, tidak merah seperti ini ya.
tidak banyak dosa ya. Itu tandanya apa? Tuhan Yesus tadi sudah mencurahkan pengampunan ya untuk setiap anak-anaknya yang mau datang, yang mau bertobat, yang mengundang Tuhan Yesus masuk ke hidup anak-anak. Nah, sekarang Kak Kiki mau menekankan lagi ya bahwa tadi kita belajar sama-sama, yaitu belajar apa? T-A-A-T, belajar taat. Lalu yang kedua, kita belajar untuk mau mengakui setiap kesalahan kita. Ya, tidak saling menyalahkan ya, tapi mengakui setiap kesalahan kita. Lalu kita datang ke Tuhan Yesus, ya, undang Tuhan Yesus untuk masuk ke hati kita, ke hidup kita, supaya Tuhan juga turunkan, curahkan pengampunan untuk kita semua. Oke adik-adik, nah sebelum kita menutup firman ini, kita mau akhiri dengan doa ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Sekarang Kak Kiki mau ajak adik-adik untuk siapkan hatinya. Kita mau berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau jadikan Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau ingatkan kami kembali untuk punya hati yang taat. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami. Ampuni setiap perbuatan yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Didik kami Tuhan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur punya Allah yang luar biasa, yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup kebaktian pada pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu Shalom Shalom.